Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa keberadaan kami semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bangga punya Yesus yang telah berkorban buat setiap kehidupan kami. Hari ini kami di tempat ini kami mau bersama-sama bersyukur atas kasih Tuhan, atas pengorbanan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, sehingga kami semua diberkati. Pakai hamba-hambamu yang melayani pada hari ini. Urapan Allah turun dalam nama Yesus. Jemaat yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siap untuk meninggikan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Dan setuju boleh lambaikan tangan, boleh saya dengar tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Dan boleh angkat dua tangan kita di atas kepala dan kita mau serukan kemuliaan hanya bagi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Karya terbesar, yes, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi nyatakan karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar. Kami bersyukur Tuhan untuk kematian-Mu atas hidup kami. Engkau yang menebus kami, menyucikan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ya, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembari berdiri di hadapan Tuhan, nyatakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Oh, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Kami nyatakan Tuhan tidak pernah
kita mau sama-sama menyatakan, mendeklarasikan ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sama-sama kita membacanya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, Kau jadi Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau teramat baik bagi hidup kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
terambil dari Markus 10 ayat 45 dan Yohanes 15 ayat 13 sampai 17. Dua, tiga. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, sebab sungguh indah pengorbanan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kita ada sampai saat ini itu hanya karena anugerah dan perkenanan Tuhan bagi hidup kita. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, oh, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
sungguh indah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita terlebih dahulu. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau lahir dan Engkau mati untuk kami menebus setiap dosa dan pelanggaran hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau menjadi Bapa yang dekat dengan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau kuduskan, sucikan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan yang kamu mengelolanya, berikan hikmat daripada-Mu. Ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, dari tim pemuji juga akan memberikan satu persembahan untuk Tuhan pada hari ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, menopang hidup kita melewati hari demi hari. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tercurah bagi hidup kami. Kita berdiri bersama-sama. Dalam-Mu sucikan-Mu, kuasa salib-Mu pulihkan-Ku, kuasa salib-Mu pulihkan-Ku, kuasa salib-Mu pulihkan-Ku. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita tahu ini adalah satu karya yang terbesar yang Tuhan telah lakukan buat hidup kita. Pengorbanannya membuat kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Bahkan kita imani kita yang sakit oleh bilur-bilur Yesus dapat disembuhkan secara ajaib dan sempurna. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami mau berdoa untuk jemaat yang masih sakit. Terima kasih Tuhan sedang memulihkan Pak Suhendra. Tuhan sedang memulihkan VV. Tuhan sedang memulihkan Ibu Budiman. Tuhan sedang memulihkan Ibu Meling. Tuhan sedang memulihkan Ibu Widya. Tuhan sedang memulihkan Yosean Tuhan. Tuhan sedang menyembuhkan Pak Beben. Kami imani itu dalam hidup kami Tuhan. Karena kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan semua penyakit kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Roh Kudus Engkau hadir di sini dan Engkau sedang memberkati ibadah Jumat Agung kami saat ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dan juga berkati kami dengan perjamuan kudus yang kami akan makan dan minum pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu sekali urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan Amin. amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tema firman Tuhan, kuasa darah Yesus. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ayat yang tadi kita sudah baca dalam liturgi awal pada saat kita ingin memulai ibadah kita. Kita kembali baca ayat ini 2-3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berkaitan dengan kuasa darah Yesus, maka ada hal yang perlu kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, pentingnya darah menurut Alkitab. Yang pertama, darah adalah nyawa makhluk hidup. Dalam Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Bapak yang Tuhan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Setiap makhluk ciptaan Tuhan itu terbergantung dari darah. Manusia kekurangan darah, dia mati. Karena apa yang Alkitab katakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nyawa kita pun ada di dalam darah. Jadi darah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu di dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, darah adalah persembahan tertinggi. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ternyata darah adalah persembahan tertinggi. Kita bisa lihat bagaimana persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Kenapa? Karena ternyata Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Habel belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan dari anak sulung kambing dombanya. Anak pertama dari kambing dombanya dia persembahkan kepada Tuhan, dan darahnya itu dipersembahkan juga. Bapak jam Tuhan, bicara darah, setiap ritual-ritual Bapak Ibu, maupun dari agama lain, maupun dari ajaran-ajaran apapun, kadangkala kita menjumpai yang namanya darah. Kenapa? Karena memang darah sesuatu yang bisa dipersembahkan Bapak Ibu. Dan Alkitab mengatakan bahwa darah adalah persembahan yang tertinggi. Nyawa, persembahan dari darah yang diberikan. Kemudian yang ketiga, pentingnya darah menurut Alkitab, darah adalah pengikat perjanjian dengan Allah. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Bapak jam Tuhan, Musa melakukan ini karena Musa diberikan perintah oleh Tuhan. Untuk apa? Mengikat perjanjian. Perjanjian antara umat Israel dengan Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui darah. Jadi darah itu bisa mengikat perjanjian. Ya, perjanjian antara umat Allah dengan Allah sendiri. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Ada orang pun mengikat perjanjian dengan darah. Ya, mungkin mereka bukan saudara kandung. Tapi mereka bisa mengikat hubungan mereka jadi saudara. Dengan apa? Dengan darah. Kemudian yang keempat, darah adalah tanda agar terluput dari murka Allah. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu
Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Bapak Ibu tahu kisah ini. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Ketika umat Tuhan, umat perjanjian ini untuk bisa keluar dari negeri perbudakan dari Mesir. Dan tulah ke-10 ini namanya tulah kematian anak sulung. Baik anak sulung orang maupun anak sulung dari hewan. Dan kemudian Allah berfirman kepada Musa, kamu taruh darah di depan pintu atau di jenang pintu. Maka ketika nanti malaikat maut datang untuk mengambil anak sulung, maka ketika lihat darah, maka rumah itu selamat dari kematian anak sulung pada waktu itu. Kita lihat Bapak Ibu, darah adalah tanda agar terluput dari murka Allah pada saat itu. Yang kelima, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu, dikatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Dengan apa? Dengan darah. Semua disucikan dengan darah. Dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur Yesus mati menanggung seluruh dosa isi dunia. Dia berikan darahnya untuk kita. Darah yang dipersembahkan untuk apa Bapak Ibu? Untuk menanggung isi daripada dosa dunia ini. Sekarang kita lihat kuasa darah Yesus. Apa kuasa darah Yesus Bapak Ibu? Yang pertama, menebus kita dari dosa. Dosa digambarkan sebagai hutang yang harus ditebus atau dilunasi. Jadi dosa ada sesuatu yang harus ditebus dan dilunasi. Kita bersyukur Bapak Ibu. Yesus mau menebus kita dari dosa. Dengan cara apa? Dia mati. Darahnya tercurah. Di dunia ini Bapak Ibu, hanya Yesus yang bisa menebus dosa. Apa buktinya? Ingat kisah di Alkitab. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Di dunia ini hanya Yesus yang bisa mengampuni segala dosa kita. Makanya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita sebenarnya berhutang sama Yesus. Berhutang apa? Berhutang pengampunan dosa. Kalau tidak, kita ini semuanya binasa karena yang namanya dosa. Tapi kita bersyukur kuasa darah Yesus menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Amin. Penebusan membuat hidup kita yang pertama Bapak Ibu, kita mendapatkan pengampunan, diampuni. Ingat, kita ini orang yang diampuni oleh Yesus. Kalau kita jadi orang yang diampuni oleh Yesus, Bapak Ibu, kita pun harus bisa hidup mengampuni orang. Kita mesti bisa mengampuni orang Bapak Ibu. Ingat, kita ini ada orang-orang yang diampuni dosa kita sama Yesus. Kalau Yesus gak ampuni dosa kita gak ada sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi biarlah pengampunan itu Bapak Ibu menjadi bagian hidup kita. Di mana kita belajar untuk bisa saling mengampuni. Apalagi Bapak Ibu, hari ini kita merayakan hari kematian Yesus. Minggu kita akan merayakan Paskah.
Jangan kita sedang merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. Hati kita sedang dilanda dengan dendam, amarah. Lepaskan pengampunan. Seperti Yesus sudah mengampuni kita. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penebusan membuat hidup kita dibenarkan. Dari bahasa asli dikatakan dianggap tidak bersalah. Dikembalikan kepada posisi yang semula. Ingat Bapak Ibu, kita ini orangnya dibenarkan. Oleh siapa? Oleh Yesus. Sehingga kita disebut orang benar. Sampai kapan kita gak akan bisa hidup benar. Kita bersyukur ada Yesus yang membenarkan hidup kita di hadapan Bapa di surga. Sehingga kita disebut orang benar. Kita orang yang dibenarkan. Bapak Ibu sama Tuhan, selama kita hidup, sebenar-benar hidup kita pasti ada kekurangan, ada kelalaian, ada kesalahan. Pasti Bapak Ibu. Jadi kalau bicara soal hidup benar, kita pasti gak bisa melakukan hidup benar itu dengan sebaik mungkin. Tapi kita bersyukurlah ada Yesus yang menebus kita. Dia membenarkan hidup kita di hadapan Bapa di surga. Sehingga sekarang kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Dulu orang kalau mau datang menghadap Tuhan gak sembarangan Bapak Ibu. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ada ruang pelataran. Orang mempersembahkan kepada imam bawah. Itu gak sembarangan Bapak Ibu. Ya, tapi kita bersyukurlah hari ini kita bisa dengan leluasa memuji, menyembah Tuhan. Karena kita sudah jadi orang yang dibenarkan. Jadi orang benar di hadapan siapa? Di hadapan Bapa di surga. Karena Yesus menebus hidup kita. Yang ketiga, kita dikuduskan. Sudah diampuni, dibenarkan, dikuduskan, dibersihkan, dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Lalu orang bilang begini, Pak, gimana kita bisa hidup kudus? Bukankah kita hidup di dunia ini, masih di dunia ini, yang gak mungkin kita bisa hidup kudus? Bapak Ibu, Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah orang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Firman Tuhan yang bilang, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu menjaganya sesuai dengan firman Allah. Artinya kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, pasti kita hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Firman Allah yang jadi benteng. Firman Allah yang jadi perisai. Firman Allah yang jadi penuntun hidup kita. Untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau atas hidup ini. Yang kedua, kuasa darah Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Bayangkan Bapak Ibu, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu, dosa itu udah begitu numpuk di dunia ini. Tapi Tuhan masih memberikan kesabaran. Akhirnya dengan keadilannya Tuhan kirim Yesus. Maka ayat ini berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yesus ditentukan Allah untuk jadi apa? Korban pendamaian bagi kita dengan Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Di dalam Yesus kita didamaikan. Tidak ada orang yang bisa berupaya mendamaikan hubungannya dengan Allah. Tidak ada cara. Baik dengan amal baik, dengan perbuatan, dengan kehebatan kita, tidak ada cara Bapak. Caranya hanya ada melalui Tuhan Yesus Kristus
yang mau menebus kita. Sehingga Yesus Kristus itulah yang mendamaikan hubungan kita dengan Bapa di surga, didamaikan. Bapak Ibu, makanya orang kalau belum berjumpa dengan Yesus sesungguhnya hidupnya gak bisa diperdamaikan. Gak ada damai, gak ada sukacita. Tapi di dalam Yesus kita akan bisa menemukan damai yang sesungguhnya. Ingat Alkitab bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Siapa yang ngomong? Yesus. Damai yang kuberikan tidak sama dengan dunia ini, kata Yesus. Berarti apa? Yesus memang Raja Damai. Dia pemberi damai yang sesungguhnya buat hidup kita. Makanya kita bersyukur kita menjadi orang yang didamaikan dengan Bapa di surga melalui kuasa darah Yesus. Ingat Bapak Ibu, kita orang yang didamaikan. Berarti sebagai orang Kristen kita bisa hidup di dalam damainya Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus hidup bisa berdamai. Amin. Jangan di sana sini musuh. Ketemu di sana musuh, ketemu di sana musuh. Mana enak hidup begitu Bapak Ibu. Saya percaya orang Kristen bisa menjadi pembawa damai. Karena kita sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Saya berdoa Bapak Ibu ditempatkan dimanapun kita bisa jadi pendamai-pendamainya Tuhan. Membawa damai sukacita dari Allah. Yang ketiga yang terakhir. Kuasa darah Yesus mengalahkan kuasa iblis. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa karena sampai ke dalam maut. Bapak Ibu, kita bersyukur Yesus mengalahkan kuasa iblis. Kuasa dari Yesus itu mengalahkan kuasa iblis. Ya, kuasa iblis itu takut sama darah Yesus. Karena darah itu yang telah membuat dia takluk. Iblis itu takluk karena sama darah Yesus. Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Makanya kalau kita melayani pelayanan pelepasan Bapak Ibu. Orang-orang yang diikat oleh roh jahat. Orang yang punya susuk. Orang yang punya ilmu. Orang yang kerasukan atau apapun. Kalau kita lagi doa untuk mereka kita bilang darah Yesus. Darah Yesus. Pasti dia pengen tutup kuping. Orang yang lagi kerasukan pengen tutup kuping. Dia gak suka tuh dengan nama darah Yesus. Karena dia tahu darah Yesus adalah darah yang telah mengalahkan dia. Bapak Ibu, kuasa gelap takut dengan nama Yesus. Dia takut dengan nama Yesus. Dia takut dengan darah Yesus. Dia takut itu. Dia takut dengan perkataan firman yang kita keluarkan dari mulut kita. Dia takut. Karena dia tahu firman itu berkuasa buat hidup kita. Kemudian Yesus juga sudah mengalahkan kuasa maut, kematian. Dia mati untuk menebus kita supaya kita tidak mati Bapak Ibu. Maut artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, ada kematian pertama, ada kematian kedua. Kematian pertama, kematian secara jasmani. Kita mati Bapak Ibu. Mati secara fisik. Tapi yang mengerikan yang kedua, kematian kekal. Artinya kematian selama-lamanya. Kita di neraka. Itu namanya maut Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Yesus melalui kuasa darahnya telah membuat kita sehingga kita bisa berkemenangan dan kita bisa mendapatkan hidup kekal. Kenapa? Karena kuasa maut telah ditaklukkan oleh kuasa Yesus. Bapak Ibu, secara fisik orang bisa mati. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Apa buktinya? Nanti hari Minggu kita rayakan Paskah. Dia bangkit dari kematian. Kita pun akan mengalami kebangkitan. Kita pun akan mendapatkan jaminan hidup kekal. Kenapa? Karena kuasa maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Kemudian juga dia mengalahkan kutuk-kutuk. Kutuk-kutuk dalam hidup kita. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menemukan ada orang Kristen yang hidup seperti masih di bawah kutuk. Susah aja bawanya. Bapak Ibu, kita mesti koreksi diri kita.
Dan kita percaya kutuk itu sudah dikalahkan oleh kuasa Yesus di atas kayu salib. Semua kutuk sudah dikalahkan di atas kayu salib. Yesus sudah bayar itu semua. Maka waktu perkataan terakhir yang keluar dari mulut Yesus, sudah selesai. Ada 7 perkataan yang diucapkan Yesus pada waktu di atas kayu salib. Perkataan terakhir ditutup dengan perkataan, sudah selesai. Dia sudah selesaikan semua tugas-tugasnya di dunia. Dia sudah selesaikan karya penebusan di dunia ini. Luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus buat hidup kita. Bapak Ibu, saya berdoa biar kita hidup terus menikmati kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ingat Kasih-Nya. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah. Kita mengatakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan. Dia penuhkan. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Makasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Hari ini kami boleh kembali menikmati sakramen perjamuan kudus. Saat kami mengikuti ibadah Jumat Agung, pengorbanan Yesus yang begitu besar. Ajar kami jangan lupa akan kasih yang Kau telah berikan kepada kami. Ajar kami jangan lupa atas anugerah yang sudah kami terima buat hidup kami. Ajar kami untuk semakin mengasihi-Mu Tuhan, semakin mencintai-Mu Tuhan. Dan kami menghormati, menghargai anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Sekarang berkati kami kembali dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hosti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami imani yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami boleh semakin mencintai, mengasihi-Mu Tuhan. Bahkan kami imani kalau kami mati, kami akan mendapatkan kebangkitan tubuh seperti janji Tuhan buat hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin.
Sedang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Silakan duduk. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia. Besar kasih Allah pada kita. Mari katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Anugerah-Nya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa baca hosti yang ada ayat firman Tuhan. Saya dapat Amsal 16 ayat 11a. Timbangan dan raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Mari kita angkat hosti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap suku bangsa, semua makhluk. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat,
Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian. Beri pujian. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya. Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Angkat tanganmu. Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kau dia hadir, dia bisa berbuat sesuatu buat hidup kita. Kami datang di hadapan-Mu kembali Tuhan. Membawa tangan-tangan yang diangkat. Kami membutuhkan Tuhan. Kami sangat memerlukan Tuhan. Hamba berdoa setiap tanah diangkat Tuhan dalam nama Yesus. Dimanapun kami berdiri, Roh Kudus jamah kami. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah kami, jamah kami. Berikan kami kekuatan baru. Berikan kami kemenangan. Berikan kami kelepasan. Berikan kami pertolongan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni segala kelalaian, kesalahan yang kami buat di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Kami percaya Engkau mengampuni kami Tuhan. Biar Engkau yang mendengar doa kami, mengabulkan doa kami. Jemaat ini milik Tuhan. Biar mereka di jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, tolong jemaat-Mu. Berikan mereka terus gairah untuk Tuhan. Supaya hari mereka boleh hidup semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kami tahu sebentar lagi Kau akan datang untuk yang kedua kali. Menjemput kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami berdoa dalam kesempatan itu bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Berkati negeri kami Indonesia. Kami tahu sekarang dunia sedang dilanda dengan bermacam hal yang sedang terjadi Tuhan. Kegoncangan ekonomi sedang terjadi di dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan bagi hidup kami. Secara khusus buat negeri kami Indonesia. Engkau ada buat negeri kami Indonesia. Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Engkau yang menopang bangsa kami. Engkau yang menolong bangsa kami. Dan bangsa kami biar terus boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Apapun keadaan yang kami alami, Tuhan akan menopang bangsa kami, negara kami. Hasil laut dan hasil tani terus diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang terus diberkati Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah, kepala-kepala daerah, TNI, Polri, biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Jabodetabek di mana kami tinggal. Berkati GB Ruko Gerhaniaga. Berkati lingkungan ini Tuhan. Biar keadaan kami boleh jadi terang, jadi garam. Jadi berkat nama Tuhan terus dimuliakan di tempat ini. Sekarang jangan lihat orang jahat digagalkan oleh Tuhan. Kami percaya ada malaikat Tuhan yang menjaga dan menolong kami, yang berperang bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Menyerahkan segala doa kami ini ke dalam tanganmu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Indonesia versi ringkas. Kita mulai dengan perkataan aku percaya bahwa 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.
kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan yang kedua. Selamat memberi dengan penuh sukacita Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Saya persilahkan. Shalom, selamat datang dan selamat Hari Jumat Agung bagi seluruh jemaat, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun yang menghadiri ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah Youth Pet Walkers hari Sabtu 19 April 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah Paskah pada hari Minggu 20 April 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Sekolah minggu akan mengadakan kegiatan Paskah sekolah minggu pada hari Minggu 20 April 2025, pukul 9 dan 11 di Ruko Graha Niaga lantai 2. Ada kegiatan mini drama dan cari telur. Para orang tua diharapkan dapat membawa putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan ini. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 16 April 2025 dengan dihadiri oleh 395 orang. Dalam kegiatan ini, GBK juga memberikan telur kepada masyarakat yang hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung GBK dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan mengadakan kegiatan retret One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang. Kami menghimbau jemaat untuk dapat mengikuti retret ini dan mulai mendaftarkan diri secepatnya agar panitia mendapat kepastian jumlah peserta yang akan ikut. Untuk itu, panitia membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan mulai menabung sebagai cicilan biaya kegiatan retret. Bapak Ibu dapat menghubungi panitia di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Graha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga, kami membuka ruang pelayanan sebagai guru sekolah minggu, choir, singer, tamborin, pemusik, multimedia, sound system, penyambutan, kolektan, dan bidang pelayanan lainnya. Bapak Ibu yang tergerak dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih buat support Bapak Ibu untuk GBK kemarin hari Rabu. 395 orang yang makan dan pulang membawa telur. Satu orang bawa 5 butir telur. Terima kasih buat support Bapak Ibu yang nyumbang telur, yang nyumbang telur mentah dan menyumbang mentahnya saja. Tahu kan mentahnya saja ya. Terima kasih yang support, baik yang menyumbang minyak, yang menyumbang beras dan menyumbang apapun, biar Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ada one night gathering. Ya tadi pagi ada ini Pak, kami lagi ngumpulin nih teman-teman karena kami mau sekamar. Sekamar itu bisa 10, ada cottage. Boleh Bapak Ibu. Cuman saya bilang siapa cepat dia dapat. Karena cottage-nya cuma 5 Bapak Ibu. Jadi kalau ada keluarga mau booking satu cottage, it's okay, nggak apa-apa Bapak Ibu. Atau juga ada keluarga suami istri, dia pengen hanya berdua saja, boleh, tapi bayar 4.
Kan karena satu kamar tuh 4 buat 4 orang Bapak Ibu. Jadi 1.600.000. Boleh, dia mau pakai berdua boleh. Dia mau bulan madu, mau bulan apa kayak boleh Bapak Ibu, terserah dah. Ya, gitu. Ya, pokoknya kita bisa atur ya. Sedemikian rupa. Yang penting Bapak Ibu bisa ikut One Night Gathering, kita semakin bisa berfellowship lebih mengenal satu dengan yang lain ya. Yang rasanya berat, ada seksi tabungan. Bayangin, tabungan itu sampai seksi Bapak Ibu. Ya, buka seksi tabungan, Bapak Ibu bisa nabung. Ya, dari sekarang nyicil, kita percaya dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Amin. Bapak Ibu ya. Jadi meringankan kita juga. Ya. Bapak Ibu jangan bilang masih lama September, jangan selalu. Sekarang hari lari cepat. Ini udah bulan April, coba bayangin. Toto nanti udah bulan 5, bulan 6, Toto udah bulan 7. Ya. Makanya selagi ada kesempatan, kita gunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kedua kami hari ini. Kami bisa menikmati sakramen perjamuan kudus. Terima kasih untuk hari ini kami bisa memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari yang besar, karya yang terbesar. Yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Engkau mau mati buat kami. Engkau mau mati menebus kami Tuhan. Terima kasih. Kami pulang kembali membawa kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang membakar hidup kami. Untuk kami semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Meskipun banyak masalah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah pudar dalam hidup kami. Kasih-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, arahkan hati-Mu. Terimalah segala berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Ibadah telah selesai. Sampai bertemu di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom.